daftar nama baru ya. Oke, nah teman-teman aku mau tanya ya, kalau yang namanya bisnis pasti punya yang namanya bahan baku, ya kan? Gak usah jauh-jauh deh. Teman-teman di sini ada yang usaha punya toko roti nggak? Ya, ada yang punya usaha toko roti atau ada yang punya restoran nggak? Kafe, ada yang punya? Ya, nah kalau ada ya wah Bu Lisa ya, ada. Nah, saya mau tanya ya, kalau teman-teman punya restoran, punya kafe ya, teman-teman bahan bakunya apa sih? Boleh diketik bahan bakunya apa? Ya, kalau teman-teman punya toko roti supaya bisnisnya bisa berjalan ya. Nah, duit. Benar, Panika, duit perlu ya. Toko susu, terigu ya. Bahan baku terigu. Kalau nggak ada bahan baku, bisnisnya nggak bisa berjalan. Bisnisnya nggak bisa running well. Ya, mau jualan apa? Ya, bahan bakunya nggak ada, ya kan? Nah, tuh, Bu Lisa bilang banyak. Ada terigu, gula, dan lain-lain. Banyak kopi, ya. Pokoknya istilahnya harus muter terus. Kalau kita punya restoran, toko roti, ya, karena itu kan ada bahan baku yang expired, ya. Nah, Bapak Ibu, waduh, ayam oli ya. Ini saya tahu banget kesukaan Paniko ya. Jadi kalau ke Bandung, wah ini harus diajak ke sini ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya. Kalau di bisnis kita, network marketing, kira-kira bahan bakunya apa? Kira-kira bahan bakunya apa, Bapak Ibu? Di bisnis kita, daftar nama ya. Cuma satu Bapak Ibu bahan bakunya ya, jadi dan ini nggak ada expirednya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu join nggak jalan pun nggak expired ya. Jadi makanya Bapak Ibu kita cuma punya satu bahan baku. Bayangin toko roti ada segudang tadi disebutin sama Bu Lisa, ada terigu, ada gula, ada kopi tadi ya. Terus belum lagi tetap dong harus butuh daftar nama. Iya dong, yang namanya bisnis pasti butuh daftar nama. Kita mau nawarin ke siapa? Punya toko roti mau jualan roti ke siapa kalau nggak ada daftar nama, ya kan? Nah, di bisnis kita cuma daftar nama. Kalau Bapak Ibu nggak punya daftar nama atau kehabisan daftar nama, ya sudah bisnis ya stop sampai di situ nggak bisa berjalan. Nah, jadi makanya malam hari ini kita mau belajar siapa yang baru di sini, ya? Boleh? Angkat tangannya nggak kelihatan ya? Boleh chat? Siapa yang baru bergabung di sini? Wah, ada Pak Wiri, ada siapa lagi, Bapak Ibu? Iya, ada Bu Dwi Yanti ya. Ya, ada Pak Benz. Ya, Pak Edi 2 tahun, baru 2 tahun ya. Oke. Ini ya, hebat ya 2 tahun. Oke. Nah, banyak yang baru ya. Nah, jadi untuk yang baru ya pastinya daftar namanya masih segudang ya. Tapi kita jangan tunggu sampai habis. Karena yang namanya daftar nama baru ya, kita kan menjalin hubungan dulu supaya orang percaya sama kita. Itu butuh waktu. Nggak bisa kita kenalan hari ini langsung percaya, belum tentu langsung percaya ya. Nah, jadi makanya Bapak Ibu yang baru jangan tunggu, oh saya masih banyak nih, jadi ya udahlah saya nanti aja cari teman baru. Jangan ya, dari sekarang sudah cari teman baru ya, yang ada tetap di maintain ya, tapi sambil cari teman baru. Yang sudah habis ya saatnya ya, jangan tunggu ya, mulai ya, sebenarnya sudah harus dari kemarin-kemarin, tapi nggak ada kata terlambat ya. Mulai dari hari ini ayo cari daftar nama baru, jangan sampai habis ya, karena ini satu-satunya bahan baku. Kalau ini habis, it's over ya bisnis teman-teman. Oke? Nah, di sini aku mau sharing ya cara-caranya yang aku jalanin ya. Sekali lagi aku mau bilang ini sharing. Jadi bukan satu hal yang mutlak Bapak Ibu harus lakukan seperti ini ya, tidak. Ini yang aku jalanin dan kemarin aku bagiin di tim ya. Semoga bisa berbagi pengalaman ya. Nanti sambil cek aja kalau ada pengalaman-pengalaman lainnya, oke? Ya. Nah, ini cara mendapatkan daftar nama baru ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi satu-satunya bahan baku di bisnis network marketing adalah daftar nama. Masalahnya salah satu kendala yang sering kita alami adalah kehabisan daftar nama. Nah, loh, ya kan? Kalau udah habis, udah deh mateng deh ya. Nah, mau cari kemana Bapak Ibu? Oke ya, sebagai orang yang positif, tenang. Kita harus mencari solusi, oke? Ada solusinya, kita cari teman baru ya. Di mana carinya? Ya. Nah, solusinya Bapak Ibu ya, saya ada 2 cara, ada offline dan online. Nah, Bapak Ibu tidak perlu dipertentangkan ya kedua hal ini. Saya lebih bagus offline, saya lebih bagus online. Tidak ada yang lebih bagus. Keduanya punya plus minus ya. Offline Bapak Ibu ketemu langsung sama orang ya, ketika kita ketemu langsung kita bisa lihat
body language-nya dia, air mukanya dia, mungkin pada saat itu dia ngomong, oh nggak masalah, tapi ternyata mukanya nggak enak, ya, body language-nya kayak nggak nyaman, tangannya kayak dilipat di depan, wah, ya, itu udah bangun benteng, berarti ada something wrong. Itu kelebihan ketika kita offline, ya, tapi tentu ada kekurangannya juga. Kekurangannya misalkan, ya, kita ketemu orang itu butuh waktu, ya, misalnya ke Jakarta. Saya dari Tangerang, tadi Pamat dari Tangerang Selatan yang pernah sharing ke Tangerang kalau lagi ke Jakarta kalau lagi macet, wow, ya. Saya pernah 3 jam, ya, jadi bisa aja kita untuk ketemu satu orang aja bisa seharian, ya. Jadi tidak ada benar atau salah, ya, keduanya kita butuh, ya. Online, oke, online mungkin Bapak Ibu nggak bisa keluar rumah, ya, ibu rumah tangga, saya punya anak yang harus diurus, saya cuma bisa online. Itu sebaiknya dilakukan, ya, daripada kita berdiam diri terus kita ngeliatin Pak Niko, ngeliatin Dokter Luigi, ngeliatin siapa lagi yang Herti gitu ya, Bu Herti gitu ya, wah, saya pengen seperti itu, tapi kok saya di rumah. Akhirnya kita bersungut-sungut, nggak ada gunanya, ya. Daripada kita bersungut-sungut, kita cuma berpikir, andaikan saya bisa seperti mereka. Kita harus jalanin solusi yang kita bisa jalanin, ya. Kita lihat ke dalam. Daripada kita cuma mikir, aduh kita cuma bisa di rumah aja nih, ya. Jadiin itu strength. Kita lihat itu sebagai sisi positif. Oke, berarti saya ada di rumah, saya punya banyak waktu untuk online, ya. Jadi gunakan. Daripada kita diam bersungut-sungut, ya, cuma berandai-andai, andaikan saya bisa roadshow, ya, itu nggak ada gunanya. Jadi do something, ya. Jadi keluarin effort, ya, apa yang harus dilakukan. Nah, online kalau nggak bisa offline, tapi keduanya kalau bisa dilakukan lebih baik, dua-duanya dijalanin, ya. Saya pun jalanin keduanya Bapak Ibu, ya. Oke, lebih detailnya, ya. Offline itu ketika kita bertemu orang, ya bisa juga kita ketemu orang asing, nggak harus melulu teman lama atau ya, bisa juga ya orang asing di kegiatan sehari-hari. Ya contohnya seperti apa Bapak Ibu? Saya kayak kereta api nggak ya? Saya kalau ngomong kalau saking bersemangat kadang gitu ya. Kalau kecepatan bilang ya Bapak Ibu ya. Oke, nah contohnya kita bisa ketemu orang asing di mana? Di pasar, ya lagi belanja, milih-milih sayur, ya, atau di supermarket lagi milih-milih makanan atau lagi antri di kasir, ya. Nah itu kita bisa ngobrol sama orang asing. Jadi nggak melulu cuman teman yang harus udah dikenal, enggak, kita bisa mendapatkan daftar nama baru dari orang-orang asing, ya. Nggak usah overthinking, ya. Mungkin teman-teman berpikir, aduh, kalau orang-orang asing nanti disangka mau hipnotis, ya kan? Sekarang banyak penipuan, hipnotis, terus belum lagi apa? Mau nipu, ya? Waduh, ya. Nggak usah overthinking, ya. Memang ada orang-orang seperti itu yang ketika kita senyum, dia jutek banget, ya. Nggak mau natap-natap kita, karena dia mungkin pernah punya pengalaman dihipnotis atau ditipu. Nggak masalah. Tapi teman-teman, kita harus mulai berpikir positif. Kalau kita mulai senyum dulu, rata-rata 99% orang itu juga akan senyum, ya. Kita bisa ajak bicara, ngobrol, orangnya akan jawab, ya. Mungkin cuma 1% yang tadi yang dia nggak mau ditangkap gitu ya karena takut, wah ini hipnotis, ya. Nah itu cuma 1%. Pada kenyataannya, ya, orang-orang asing pun mereka akan welcome ketika kita mulai dengan senyuman, ya, kita ngobrol, tapi jadi jangan langsung ya, Bapak Ibu, ini saya punya penawaran bagus, jangan langsung seperti itu Bapak Ibu. Ingat ya, di sini judulnya tadi apa? Cara mendapatkan daftar nama baru, artinya teman baru, ya. Nah, teman baru itu artinya bukan berarti kita langsung kita jualan, jangan seperti kita kayak SPG kartu kredit gitu ya, ayo beli beli beli, nggak seperti itu. Orang baru belum percaya sama kita, jadi kita harus bangun hubungan dulu, ya. Jadi makanya tadi aku katakan di awal Bapak Ibu, ini perlu waktu, tapi worth it, ya, daripada Anda tunggu sudah habis duluan baru mencari teman baru. Jadi selama Anda baru bergabung malam hari ini, jangan sia-siakan kesempatan mendapatkan teman baru, even itu orang asing, ya. Mulai dengan senyuman, ajak ngobrol, ya, atau lagi nunggu nih belanja, biasanya bapak-bapak lagi nunggu ibunya lagi belanja, ya. Ini lagi musim diskon, ya. Nah, bapak-bapak nunggu, ya, mungkin lagi sambil nunggu ibunya belanja, ya ajak ngobrol yang sesama bapak-bapak, ya. Nah, senyum, bisa tanya gitu ya. Apapun tanyanya bisa apa dari hal-hal yang kecil ya. Wah, nunggu ibunya belanja ya, sama nih Pak ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Yang penting kita bercakap-cakap ya. Intinya kita mau
berteman gitu ya, bukan berjualan. Ingat teman-teman ya, yang penting targetnya apa? Mendapatkan teman baru ya. Jadi kita kalau bisa targetnya itu mendapatkan kontak numbernya, atau kalau enggak mendapatkan misalnya media sosialnya ya. Kayak aku kemarin pernah ikut satu seminar namanya Future Heroes ya. Duduk nih paling depan ya. Waduh, oh ada ibu-ibu sebelah aku kayaknya trendy nih ya. Bu, kita foto yuk, cekrek gitu ya. Terus ya udah ada foto, Bu, ada Instagram nggak? Aktif nggak di Instagram? Oh ya lumayan. Nah, oke, kita tukeran ya, tukeran Instagramnya sama aku. Oke, aku tag dia ya. Nah, dengan harapan dia nanti akan follow aku ya. Dia udah follow nih, dia akan mantau yang aku posting ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak langsung kita tembak. Bu, saya punya penawaran bagus. Waduh, kabur Bu, kalau kayak gitu ya. Takut duluan dia, kayak vampir gitu ya. Oke, jadi ingat ya, fokusnya cari teman baru. Oke ya. Nah, tadi di pasar, di supermarket, tadi ya di event-event, atau bahkan lagi antri di kasir, ya di lift, ya lagi ngantri di lift, nunggu ya, di rumah sakit. Ya, ini juga saya pernah ya ngobrol di rumah sakit ya, nunggu ini masuk ya. Nah, itu bisa ngobrol ya. Jadi intinya semua orang itu bisa kita ajak ngobrol. Kita bisa dapetin kontak numbernya ya. 99% kalau kita memulainya dengan wajah yang welcome, senyum, orang biasanya mau berteman dengan kita ya. Tapi jangan langsung di prospek AFC kalau memang belum ada kebutuhan ya, kecuali misalnya tadi ngobrol di rumah sakit ya. Misalnya ngobrol, iya lagi nunggu, misalnya nunggu ibunya sakit ini apa periksa jantung. Nah, oh terus kita tanya misalnya, Bu, sudah lama sakit jantung. Nah, nanti bisa ngobrol dari situ. Ya, nah ini kemarin ada saudara saya minum suplemen ini bagus loh, Bu. Nah, jadi kalau seperti itu bisa masuk, tapi jangan pernah memaksakan. Ya, ingat posisi kita itu ya mau cari teman baru. Berarti kita jadi seorang teman ya. Yang namanya teman kira-kira mau ngapain? Mau jualan? Oh enggak. Jangan, kalau teman mau jualan itu namanya manfaatin teman. Kita cari teman mau bantu teman kita, ya kan? Kita kalau lihat teman susah, teman kita sakit, pasti kita mau kasih dia solusi, ya kan? Nggak mungkin kita teman sakit, ya udahlah suka-suka lu lah, terserah lu lah, udahlah. Nggak mungkin. Yang namanya teman kita pasti mau bantu ketika teman ini ada masalah, butuh solusi, ya. Nah, butuh solusinya ketika dia cerita gitu ya, ketahuan nih ada problem ya. Nah, di sini kita bergeser posisinya dari seorang teman jadi seorang konsultan ya. Konsultan kasih solusi alternatif ya yang bisa dilakuin apa. Nah, kalaupun saat itu mungkin kebutuhan dia misalkan nggak butuh di produk kita, nggak butuh di apa bisnis kita ya, misalnya kayak kemarin ya aku ada ketemu orang UMKM, misalnya dia butuh yang apa penyelenggara UMKM lain. Oke, saat itu saya tidak bisa memberikan solusi, tapi saya tahu orang yang bisa kasih solusi. Jadi saya menghubungkan orang ini ke komunitas yang tepat, ya. Dengan harapan kita nggak pernah tahu, ya orang ini mungkin saat ini belum butuh produk dan bisnis AFC. Tapi once dia butuh produk dan bisnis AFC, dia udah jadi teman saya, dia udah follow saya di sosial media. Once dia butuh, dia tinggal lari ke saya, ya karena saya pernah membantu dia sebagai seorang teman. Ya, jadi itu ya teman-teman, nggak melulu kita itu kasih solusinya, misalnya produk cuma produk bisnis, enggak. Ingat, kita di sini mau cari teman. Oke, aku lihat chatnya udah 20, jangan, wah teman tapi mesra. Jangan Bapak Ibu, nanti digetok ya. Yang ada disemprit sama istrinya, jangan ya. Oke, jadi intinya kita mau bantu orang ya. Di sini kita mau bantu orang. Ingetin, mindsetnya bantu orang ya, jangan cuma cuan-cuan. Ingat, Pak Mike, Pak Enes selalu bilang kita mau berdampak buat orang, kita mau bantu orang, kita nggak usah mikir dulu mau jadi pahlawan gitu ya, menyelamatkan bangsa dan negara, nggak usah mikir sejauh itu. Kita mau bantu orang dari hal yang terkecil dulu ya. Ketika kita bisa bantu orang dengan hal yang kecil ya, mereka juga amat berterima kasih ya. Jadi mereka bisa ingat kebaikan kita, once dia butuh AFC, baik itu produk ataupun bisnis ataupun komunitas ya, mereka bisa lari ke kita ya. Oke, karena kita pernah bantu ya. Nah, selain itu juga contohnya bisa juga naik taksi, ojek online atau mobil rental ya. Kalau yang namanya ojek online ini Gokar ya, saya udah langganan, ini prospek semua setiap Gokar yang saya naiki. Yang saya pernah belajar menyetir, tapi sampai saat ini tidak bisa menyetir. Mungkin orang lihat itu sebagai kekurangan, tapi saya anggapnya kelebihan Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap saya naik Gokar, saya bisa prospek supirnya ya. Ya kan, kita harus
kayak gitu dong. Udah tahun baru jangan lihat yang negatif, lihat yang positif ya. Saya nggak bisa nyetir, it's okay. Justru saya happy ya, saya bisa ketemu supir gokar, saya bisa prospek setiap saya naik. Nah, caranya gimana ya? Saya kasih contoh ya, waktu saya naik gokar dari rumah saya ke Lipo Puri Mall ya, ke kantor AFC ya, Lipo St. Moritz, itu saya udah hitung 45 menit ya, kalau nggak ada macet yang gimana banget gitu ya, rata-rata butuh 45 menit. Oke, saya udah tahu 15 menit tersisa itu mulai dari lampu merah keluar Puri Kembangan ya. Nah, kalau kita mau nawarin orang bisnis, saya ingat pesannya Pak Niko ya, bikin orang itu penasaran. Dan saya pernah baca di buku, bikin kesannya kita itu sibuk, terburu-buru ya. Jadi jangan jelasin saat itu Bapak Ibu ya. Jadi saya itu udah perhitungkan, oke 15 menit sebelum sampai di kantor kita ya, saya udah mulai tanya Bapak Ibu. Tadinya mungkin dari rumah saya dengerin musik dulu, saya ngerjain ini dulu ya, balesin WhatsApp dan sebagainya. Tapi mulai 15 menit sampai sisa perjalanan itu saya ajak ngobrol supirnya. Pak, tadi mulai jam berapa nih keluar rumah gitu kan? Pandemi gimana nih Pak? Ya, sekarang kan udah turun. Ini udah oke, udah balik lagi belum? Oh, belum non. Ada yang kayak gitu, ada yang ya puji Tuhan, Mbak, udah rame lagi. Nah, gitu ya. Wah, luar biasa ya. Bapak asli orang sini gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol. Oh, enggak ya. Ada yang bilang saya orang Jogja. Oh, Jogja kok jauh banget menetap ke sini? Iya, Mbak. Soalnya di Jogja tuh jarang ada yang mau naik gokar, di sini lebih rame. Wah, luar biasa ya, Pak. Pak, itu kalau boleh tahu Bapak punya impiannya apa nih Pak gitu ya. Terus dia cerita, saya pengen punya bengkel non ya, saya pengen punya bengkel di Jogja karena kalau di Jakarta udah banyak ya, kalau di Jogja belum banyak nih yang punya bengkel kayak di Jakarta ya. Nah, jadi saya pengen ini punya bengkel yang lengkap di Jogja. Oh, kira-kira emang kalau bangun bengkel kayak gitu berapaan sih Pak modalnya di Jogja? Terus dia sebutin, saya lupa ya, dia sebutin begini. Oke Pak, nah kalau dari ini hasil narik bisa kekumpul nggak Pak? Nah, agak susah sih Bu, soalnya narik aja ini buat kebutuhan sehari-hari, dia bilang gitu. Nah, dari situ saya masuk. Pak, seandainya saya punya salah satu solusi alternatif nih, buat Bapak dapetin income tambahan, Bapak tertarik nggak? Nah, plus saya besarkan hati dia ya. Dia kan saya lihat kelebihannya apa sih? Ya ingat, kalau kita lihat dia punya kelebihan, ya kita apa namanya mention, sebutin ya. Oke, Bapak kan gokar ini ketemu orang banyak ya tiap hari ya. Iya, iya sih Bu, saya ketemu orang banyak. Nah, ini cocok sih solusi alternatif yang saya bisa mungkin nanti ceritain ke Bapak. Bapak tertarik nggak kalau saya ceritain? Tapi mungkin nggak bisa sekarang nih. Saya udah mau sampai nih Pak, gitu kan? Ya, terus oh boleh Bu gitu. Nah ya, jadi saya boleh nggak minta nomor WhatsApp Bapak, nomor handphone Bapak, nanti saya hubungin Bapak, kita janjian ya, ketemuan di pas Bapak senggang, kan Bapak juga sekarang harus narik. Oh boleh Bu, 99% itu pasti kasih nomornya ke saya, cuma 1% lah paling ada yang MLM ya Bu gitu ya, ada sih. Kalau yang udah pokoknya udah nggak mau ngotot udah ya, skip, it's okay ya. Tidak semua orang cocok untuk di bisnis kita kan, yang kayak Ko Budi bilang, tetap butuh supir gokar. Nanti saya naik gokarnya gimana ya kalau supirnya semua join AFC ya, tapi 99% itu rata-rata dia mau kasih nomornya ke saya ya. Jadi jangan cuma diem aja kalau lagi naik taksi ya, ojek online, jangan sibuk mainan handphone doang ya. Kita juga pakai strategi buat cari teman baru ya, mobil rental juga bisa ya. Oke, itu contoh-contohnya ya. Nah, ya itu tadi offline. Selain itu ya saya ada tambahin satu lagi. Teman-teman ya, teman-teman juga bisa tergabung di komunitas ya, komunitas kayak saya ya. Saya tergabung di komunitas UMKM walaupun saya nggak punya bisnis UMKM ya, tapi saya ada kenal teman yang ternyata punya visinya itu memajukan UMKM di Indonesia. Wah, saya salut sama orang ini. Jadi saya mau membantu dia ya tanpa dibayar ya. Saya mau membantu ya. Saya lihat oke, saya apa yang bisa saya bantu ya. Saya di AFC jadi MC ya. Jadi saya bilang saya bisa kalau event-event saya jadi MC nggak bentrok sama acara AFC, saya boleh jadi MC. Nah, ya udah tuh ya. Jadi saya berkontribusi di komunitas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa tuh ya bergabung di komunitas. Komunitas nggak harus UMKM, kan banyak juga komunitas hobi-hobi ya. Ada yang sepeda, ada yang masak, ada yang kuliner, ada yang jalan-jalan, traveling. Join Bapak Ibu ya, cari teman di situ. Jangan cuma di rumah aja. Walaupun kita di rumah aja nggak bisa kemana-mana, tapi kan tadi ya,
Bisa cari teman lewat sosial media. Cari, Bapak Ibu. Nggak bisa cuma alasan saya introvert, saya nggak punya banyak teman, ya. Bapak Ibu mau sukses nggak di bisnis ini? Ya, kalau mau sukses harus bayar harga. Nggak punya banyak teman, it's okay untuk memulai bisnis ini. Justru di bisnis ini kita jadi punya banyak teman, tapi kita butuh action, Bapak Ibu, untuk banyak teman. Ya, nggak bisa kita cuman ya udahlah nunggu aja ya main sosial media tapi ya udah cuman nunggu, nggak bisa, kita harus action juga ya. Orang-orang harus lihat kita, ya orang-orang harus lihat kehadiran kita, keberadaan kita, orang-orang harus sadar keberadaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu join di komunitas, Bapak Ibu jangan cuma nangkring doang gitu ya. Oh ya udah saya cuma mantau grup WhatsApp aja lah. Bapak Ibu harus berkontribusi ya. Ingat pesannya Pak Mike, Pak Ernest ya. Berdampak buat orang lain. Nah, itu yang saya jalanin juga di komunitas UMKM. Saya tawarin, saya kontribusi apa yang bisa saya bantu. Saya jadi MC nggak dibayar, tapi saya bisa bantu ya. Saya koordinir apa yang bisa dibantu, saya bantu. Jadi itu intinya kita berkontribusi, jangan nangkring aja pasif, do nothing ya. Buat apa kayak gitu, useless ya. Kita gabung di komunitas, ingat yang diperhatikan orang kontribusinya, bukan cuman kita dia join terus diam ya, bukan banyak-banyakan join komunitas terus kita diam ya. Mendingan kita join satu komunitas tapi kita aktif ya, ada sumbangsi, ada ilmu yang bisa kita berikan. Nah, masalahnya kalau Bapak Ibu pikir, aduh tapi saya bisa sumbangsi apa? Harus gali dong Bapak Ibu ya. Kita bisa bantu apa ya? Ada bantu tenaga, kayak ada bantu uang, kayak kalau misalnya lagi ada kegiatan sosial, kalau nggak punya uang bisa bantu dengan tenaga ya, dengan skill. Nah, tapi saya nggak punya skill apa-apa. Nah, saatnya upgrade diri, baca buku ya, apapun Bapak Ibu harus semangat untuk mengupgrade diri. Jadi orang-orang tuh lihat kita bukan cuma istilahnya orang-orang sampai kesadaran kehadiran kita aja orang nggak sadar. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalaupun join di komunitas, bikin diri kita tuh terlihat ya, terlihat oleh orang ya. Jadi makanya itu ya. Tadi lupa belum dimasukin ya. Oh iya, saya juga mau berterima kasih teman-teman. Ini saya punya slide ya sebagus ini. Ini dibantu oleh tim saya ya, leader Jessica ya malam hari ini. Thank you ya. Jadi nah itu teman-teman ya, di bisnis kita Bapak Ibu kita bisa saling bantu ya. Nggak bisa bikin slide, ternyata ada tim kita yang bisa bikin slide. Nah, tapi kita harus saling bantu pastinya ya. Oke ya. Nah, seandainya ya tadi kan ceritanya offline. Kalau ya, aduh saya nih nggak bisa sering-sering keluar, saya ini harus jagain anak saya masih bayi, anak saya tuh sekolah harus dipantau, kalau enggak nggak bikin PR ya, itu saya banget ya. Anak saya kalau nggak dipantau, aduh PR-nya ntar nggak dikumpulin ya, ntar ulangan nggak sadar, aduh tinggal malam-malam ini keluar asap ya. Nah, gimana kalau kita ibu RT di rumah aja, terus kemarin mungkin COVID ada saatnya dia naik ya. Nah, jadi kita harus lebih banyak di rumah atau introvert. Tapi sekali lagi saya nggak gitu setuju sebenarnya kalau alasannya cuma introvert ya. Karena Bapak Ibu, orang-orang yang sukses di bisnis jaringan ya, itu sebagian besar orang-orang introvert. Kita bisa lihat contohnya yang paling dekat siapa nih di sini nih? Ada yang tahu nggak? Ya? Ya, ada yang tahu nggak siapa introvert di sini? Cieni ya. Ya, Ko Budi Darwin ya, Ko Budi Darwin ya. Ko Budi Darwin itu introvert ya. Ada Pak Aswan juga yang suka ngisi materi lucu banget ya orangnya, tapi ternyata introvert. Jadi introvert itu saat Anda ketemu orang-orang banyak ya, sebenarnya kita bisa, jadi kita bisa ngomong, kita bisa bikin, wah ceria suasana. Kayak saya, ada yang percaya saya introvert? Tentu tidak kan? Ya, jadi sebenarnya saya juga introvert ya. Tapi harus dibedakan, Bapak Ibu. Kita mau sukses, kita harus bayar harga. Introvert itu pada saat kita ketemu orang, sebenarnya energi kita habis. Ya, tapi ketika kita sendiri itu energinya ke-recharge lagi. Tapi bukan berarti kalau mau sukses, udahlah saya introvert, saya nggak bisa gini, saya cuma bisa online. No, no, no. Anda nggak bisa pilih-pilih ya. Anak Anda mau sehat itu kan harus makan makanan bergizi yang seimbang gizinya. Ada lauk, ada nasi, ada sayur, ada buah. Ya, nggak bisa pilih-pilih. Sama halnya di bisnis ini. Ya, kalau ada kesempatan offline, walaupun Anda orang introvert, do something. Oke, kan nggak mungkin kita 24 jam sehari, seminggu, sebulan nggak keluar rumah sama sekali. Kan, iya kan? Pasti kita ada keluar, kayak kemarin acara Chinese New Year. Siapa yang ketemu saudaranya? Pasti kumpul keluarga kan? Nah, ketemu saudara, aduh nggak ngomong, nggak mungkin ya, kita pasti ngobrol ya. So introvert bukan alasan ya untuk kita cuman di rumah aja. Oke?
Tapi kalaupun Anda banyak di rumah, ya, Anda bisa lakukan cari teman di online. Ya, bergerak intinya, jangan cuma diam aja, jangan cuma menyesali keadaan, cuma berharap, aduh, andaikan saya seperti Paniko, andaikan saya seperti Bu Herti, tidak bisa, ya. Do something, oke? Even itu sekecil apapun, bergerak, maju, ya, jalan terus, ya. Oke, next ya. Nah, kalau online, Bapak Ibu, pastinya manfaatin sosial media, ya. Bapak Ibu tuh beruntung, ya, kita di zaman teknologi canggih, ya. Dan memang kemarin ada survei membuktikan orang Indonesia nomor 1 aktif di sosial media, ya. Tapi pastikan kita ini di sosial media bukan cuma buat joget-joget, bukan cuma buat belanja, ya. Jadiin sosial media ini untuk mencari teman baru, ya, yang pada akhirnya nanti bisa jadi mitra bisnis, atau ya pada akhirnya ya bisa kita bantu gitu ya. Kalaupun nggak bisa jadi mitra bisnis, kan nggak semua orang senang bisnis, ya kan. Ada yang bisa kita bantu lewat apa, kita bisa bantu. Intinya kita mencari daftar nama baru, teman baru, ya, dengan cara memberikan solusi, oke? Nah, apa yang harus dilakukan nih kalau di sosial media, ya? Oke, Bapak Ibu perlu diingat ya, sosial medianya tadi buat apa? Buat cari teman baru. Oke, mungkin kalau yang selebgram ya, saya lihat misalnya Ernesta atau siapa ya, Malinda atau siapa ya, mungkin udah banyak followernya. Tapi kebayang nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu malam hari ini tidak terbiasa dengan sosial media, tiba-tiba harus bikin akun sosial media buat cari teman baru, ya. Bapak Ibu ada tips and triknya supaya Bapak Ibu bisa dapat teman baru, ya. Mungkin masih 0 sekarang temannya atau masih 100 ya, supaya bisa banyak ya. Itu ada tips and tricks ya. Bapak Ibu jangan cuma jualan, jangan cuma posting ke sosial media tuh di blast doang, banner-banner dari AFC, dari Angga share ke grup, udah di share ya, nggak dipakai kata-kata apa ya. Terus intinya ya, kita mau cari teman baru ya. Jadi kalau orang yang nggak kenal sama kita terus lihat, waduh ya, foto profilnya apa nih, wah AFC, wah saya udah pernah dikejar-kejar, saya nggak mau. Nah, kabur duluan ya, kabur duluan, yang rugi kita kalau kita belum punya banyak follower ya. Jadi pastikan sosial media kita pakai dengan tepat ya. Nah, caranya gimana supaya orang mau berkawan nih, mau berteman sama kita? Ya pastinya kita dandanin dulu ya akun sosial media kita sebelum kita posting rupa-rupa. Kita dandanin, ibaratnya ini tuh sosial media kita tuh, bentar aku lihat jamnya ya. Aku takutnya kalau wah udah hampir jam 8. Oke, ngebut ya. Jadi kalau kita mau bikin akun sosial media, pastiin ini buat pada akhirnya ini buat jadi akun, istilahnya nanti bisa untuk menambah teman baru dan ya buat AFC. Jadi bukan sekedar buat main-main ya, bukan sekedar buat wah ini buku diari saya ya, jadi semua dicurhatin ya, politik, wah di apa yang menggerutuk kita masukin situ. Jangan, ingat Bapak Ibu, ini buat bisnis kita pada akhirnya. Kita mau nambah teman, jadi jangan melakukan sesuatu yang merugikan kita ya. Nah, caranya gimana? Yang ngedandanin akun kita nih, yang akan jadi calon toko kita ya. Bapak Ibu harus pastikan tahu ya, toko kita ini bukan menjual gini ya. Bedakan Bapak Ibu gini, kan Bapak Ibu di sini semua orang tengah ya, middleman, itu yang selalu dikatakan oleh mentor saya. Kita ini middleman dalam artian kita punya produk ya, tapi produknya AFC ya. Di antara sekian banyak orang yang nawarin AFC, kenapa orang itu harus pilih kita? So, ya, kita harus punya brand, Bapak Ibu ya. Brand itu apa sih? Brand itu apakah produk-produk AFC? Yes, itu salah satu brand, tapi itu brand produk. Tapi Bapak Ibu harus tahu ya, ketika kita bikin toko atau akun di sosial media, brand yang dimaksud adalah diri kita sendiri. You are the brand ya. Jadi harus pastikan Bapak Ibu yang tampil ya. Bapak Ibu itu lingkaran besarnya. AFC itu ada di bagian dari lingkaran besar itu. Jadi jangan semata-mata cuma posting banner-banner AFC, bros. Yang ada orang kabur semua, ya, nggak mau jadi teman kita. Karena takut, ya. Pastikan caranya gimana buat bangun brand. Nggak usah susah-susah. Yang pertama, dari foto dulu deh, ya. Kalau di Instagram ada profil diri kita tuh, bunderan kecil, ya. Bunderan kecil, ya, kayak gini ya. Ini bukan saya jualan, tapi ini biar Bapak Ibu kebayang, ya.
Nah, ini profile pic. Pastikan jelas, jangan sampai di sini buram fotonya ya, dikira mau nipu ya. Terus kalau bisa yang mukanya kelihatan jelas, jadi nggak usah seluruh badan. Kalau seluruh badan mukanya nggak kelihatan. Bapak Ibu sekarang marak penipuan juga di sosial media. Jadi orang mau percaya itu dia akan lihat dengan teliti ya. Jadi pastikan profile pic di Instagram Anda tuh jelas mukanya kelihatan, jangan buram-buram, pakai resolusi yang bagus ya. Jadi kelihatan, oke ini si Lavina, matanya gini ya. Itu ya harus jelas ya, percaya diri ya. Kedua, biodata dan deskripsi yang jelas dan menarik ya. Jangan sebut oke, jualan AFC apa jualan Subarasi ya apa. Ingat, you are the brand. Ya, oke. Kita memang nanti akan menawarkan solusi salah satunya produk. Tapi you are the brand, so you have to build your own brand. Apa yang mau Anda bangun dari diri Anda supaya orang kenal, oke, oh si Lavina tuh ini toh, oh si Lavina tuh ibu rumah tangga tuh, oh si Lavina ibu rumah tangga yang mau bantu ibu rumah tangga juga kok. Nah kalau aku emang senang bikinnya kayak gini ya. Dan pastikan Bapak Ibu ya kalau nulis bahasa Inggris pastikan target market Anda juga ngerti ya. Jadi dalam artian kalau misalnya target market kita kebanyakan orang yang nggak ngerti Inggris pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, tulis di sini yang mendeskripsikan Anda ya. Ada juga teman-teman yang saya ibu rumah tangga yang senang memasak dan senang membuat kue. Saya juga sangat care dengan healthy lifestyle. Saya mau membantu ibu rumah tangga yang juga punya visi yang sama untuk mendapatkan income 100 juta per bulan. Nah, ya. Jadi ceritakan diri Anda tuh secara singkatnya siapa. Jadi orang yang tadinya nggak kenal, wah ini gue banget nih. Wah kita sama nih ya. Oke gue follow deh. Nah ya walaupun follower Anda masih 0 saat ini, walaupun follower Anda masih 100 saat ini, it doesn't matter ya. Kita bangun pelan-pelan ya. Oke ya. Dan jangan lupa masukin nomor kontak Anda di sini, formatnya aku bikinin ya. Ini nomor kontaknya Anda ketiknya seperti ini, https://wa.me/6288 bla bla bla. Nomor handphone Anda sendiri. Jadi, nah tampilnya di sini warna biru. Jadi orang bisa klik ya, nggak usah ketik-ketik dulu. Aduh, nomor handphone Lavina nggak bisa diklik. Nah, orang males duluan ya. Memang bisa DM juga, tapi kalau lebih baik kalau kita lengkap juga menyertakan nomor WhatsApp ya. Oke? Nah, akun jangan dikunci atau di private, ingat ya. Tadi buat apa? Nambah teman baru yang pada akhirnya ini buat bisnis kita. Jadi jangan dikunci, jangan di private ya, malah kesannya kayak ini orang takutan banget. Wah, ini orang mau nipu ya. Malah kita disangka mau nipu. Kalau kita tuh takut-takut ya. Oke, ya. Jadi kalau memang teman-teman punya akun yang pribadi yang memang aduh saya nggak ini saya takut lah anak saya nanti kalau mau posting anak saya ya udah pisahin ya. Jadi kalau memang yang buat bisnis AFC ya intinya kan mau nambah teman baru, jangan dikunci atau di private, oke? Nah, ya, sampai sini. Kalau tadi Instagram, ya, ini yang di Facebook, teman-teman, ya. Di Facebook, pastikan ada foto, cover foto, ya, menarik juga. Jadi jangan taruh di sini foto, apa, Subah Utsu, apalagi teman-teman baru mulai main sosial media, nggak ada followernya, gawat teman-teman. Orang-orang nanti susah mau jadi teman kita ya, kecuali memang Anda selebgram ya, mungkin udah beda itu kan. Nah, ya. Nah, tapi memang alangkah lebih baiknya orang tetap lebih menarik kalau diri kita kok, karena kan kita yang jadi brandnya, ya kan? Nah, di sini gambar profile pic-nya juga ingat ya, diri Anda mukanya jelas, jangan burem-burem ya. Jangan foto binatang kesayangan, di sini jangan foto pakai kacamata hitam, jangan ya, even kita ke imigrasi aja nggak boleh pakai kacamata hitam ya, alis kelihatan gitu ya. Jadi ingat, kita mau nambah teman baru seterbuka mungkin ya, supaya orang bisa kenal siapa kita. Masukin biodata yang lengkap ya, tujuannya apa? Facebook ini punya semacam apa namanya itu mesin apa sih algoritma ya yang akan mempertemukan kita. Dia akan suggest teman-teman yang kemungkinan oh punya background sama kita. Oh ini pernah kerja di BCA. Oke, dia cariin suggested friend-nya orang BCA juga. Oh pernah kerja juga di HSBC. Oke, cariin juga HSBC. Oh pernah kuliah di sini, pernah sekolah di sini. Dia akan cariin. Jadi dia bisa connecting kita dengan teman lama juga ya. Oke, jadi masukin informasinya selengkap mungkin ya supaya dia bisa mempertemukan kita dengan banyak teman lama yang kita kadang wow kita udah lama nggak ketemu, wow bisa kenal, tapi jangan langsung ingat, jangan langsung apa jualan Bapak Ibu ya, langsung kabur teman kita ya. Oke, coba aku lihat, waduh chatnya udah panjang, nanti hilang. Oke ya. Nah Bapak Ibu, setelah itu lakukan 2 hal, bukan berarti tadi kita udah pasang biodata udah selesai, enggak ya. Sosial media itu ada 2 bagian ya, marketing itu lebih sifatnya pasif ya. Yang kedua
prospecting, Anda aktif. Marketing itu buat konten ya, kontennya edukasi ya, bisa juga tentang tips-tips kesehatan ya, yang dari banner AFC kan banyak banget ya, ambil aja dari seminar kesehatan. Kalau memang Bapak Ibu punya skill ya, Bapak Ibu bisa bikin apa namanya itu di remake ya. Jadi misalnya oh saya tambahin gini. Nah Bapak Ibu bisa remake. Jadi orang nggak kelihatan yang benar-benar banner AFC juga bisa gitu. Atau entertain. Orang sekarang banyak yang stres ya, apalagi orang kerja kantoran misalnya habis pulang kerja stres ya, mau pergi kerja stres ya. Nah, bisa juga posting entertain ya, menghibur, humor. Atau bisa juga ini di-combine edukasi sama entertain ya. Kalau yang canggih ya high tech, gunakan skillmu, jangan terpendam ya. Jadi makanya jangan cuman ya udahlah saya ikuti tinggal blast sosial media aja dari banner-banner AFC. No, ya. Skill Anda apa gunakan ya, jadikan versi terbaik dari dirimu ya. Jadi jangan ya ala kadarnya. No, bisnis ini mau sukses harus keluarin skill, jangan ala kadarnya. Kalau ala kadarnya hasilnya ala kadarnya. Oke? Aktivitas sehari-hari ya, kita sarapan ya, kita minum suba utsu dulu ya. Jadi ini kayak semacam lifestyle ya, produk-produk AFC itu kita konsumsi juga, kita pakai juga gitu ya serumnya. Nah, masak ya, mungkin yang targetnya ibu-ibu ya, masak ya, makanan, kuliner, jalan-jalan bisa juga Bapak Ibu. Jadi bukan cuma banner AFC, oke? Boleh posting AFC tapi ingat ya, dibikin variasi, oke? Jadi orang itu ngeliat tuh, wah ini lengkap banget ya, ini menghibur, wah jadi dia senang jadi teman kita, oke? Nah jangan lupa juga tetap ya bisa juga jualan produk ya, tapi jualan produknya ya tadi bukan semata-mata banner AFC dari angka cepet ya, tanpa dikasih embel-embel apa udah asal aja lah gitu, yang penting asal posting ya Bapak Ibu ya, itu mah ala kadarnya, yang gimana orang bisa tertarik, kita aja males gitu ya. Jadi kita bisa juga bikin, kalau emang yang senang nulis, wah tulis panjang lebar apa ceritamu gitu ya. Nah terus bisa juga videoin, yang memang tadi bisa bikin videoin konsumsi produk gini, saya buka nih ya unboxing ya, nah bikin ya. Jadi jangan mau ala kadarnya, oke? Marketing itu yang sifatnya pasif Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau kayak gini ada orang yang lihat kita konten bagus, dia tertarik, atau dia lihat wah kamu jualan ini produk ini ya, bolehlah kita hubungin, ini orang yang datang ke kita. Tapi kenyataannya itu sekian persen Bapak Ibu, cuma sekian persen, sedikit ya. Pada kenyataannya kita juga harus aktif prospecting ya. Kita mencari target market ya. Kita mencari target market, ini rumusnya find, add message ya, dan ini ya cari nambah pertemanan, dan ini find, add sama message, sorry ya. Find, cari orangnya ya, add, dijadiin teman ya. Kalau di Facebook add friends, kalau di Instagram di follow ya. Message ya, kita kenalan, halo gitu ya, atau ini lucu banget ibu, ininya beli di mana ya, bisa mulai dari itu ya. Cari nambah pertemanan, kirim pesan, itu urutannya. Ini harus dilakukan Bapak Ibu. Jadi jangan coba menunggu bola ya, kita jemput bola di prospecting ya. Nah, tentukan target market ini, saya ada beberapa ini ya, ininya lah, apa sih namanya, guideline-nya ya. Biasanya saya lihat, oh orang yang enggak, kalau orang yang kata-kata anti MLM apa, biasanya saya udah skip lah ya. Jadi saya biasanya orang yang terbuka, yang orangnya positif mindset, orangnya pokoknya kayaknya positif gitu ya. Nah makanya kita aja nyari temen maunya yang positif mindset kan, yang positif orangnya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu kalau punya masalah diceritain di sosial media ya, kita curhat apa gimana, orang juga sudah ada masalahnya masing-masing, dia baca keluhan kita, curhatan dia, malah jadi malas temenan sama kita ya. Jangan bahas politik Bapak Ibu ya, karena itu kita nggak pernah tahu ya orang itu seneng sama kita atau enggak ya. Lalu orang yang memiliki daya beli sesuai modal bisnis AFC, ini sih aku ada bikin target juga, tapi kemarin aku lihat ya Pak Niko sharing ya tentang pedagang tebu, terus Pak Ernest sharing tentang pedagang cilok di Lombok ya. Jadi sebenarnya bukan daya beli yang penting ya, tapi kemauan orang itu lebih penting ya. Nah, orang yang memiliki network ini juga jadi target utama saya ya, kalau misalnya nambah teman di sosial media. Oh, orangnya sering nih aktif di komunitas, terus sering juga nih dia kegiatan sosial ya. Wah, ada arisan, wah pokoknya rame lah dia, networknya banyak ya. Nah, ini biasanya saya add jadi teman ya. Orang yang suka bisnis
Ya, nah ini dia suka bisnis, ini juga saya add. Orang yang suka self development atau pengembangan diri, ya, senang belajar, ya ini juga jadi target market teman baru yang saya add, ya. Orang yang open minded, ya, jadi yang pokoknya nggak tertutup lah gitu ya. Nah ini bisa dilihat dari mana nih, ya? Dilihat dari profile, ya, tadi biodata, konten, komennya, kualitas friends atau follower. Nah jadi teman-teman lihat ya. Hati-hati loh, sosial media kita juga bisa lihat dari kualitas friends atau follower. Jadi hati-hati kalau kita follow orang juga jangan sampai orang yang negatif atau artis yang negatif ya. Karena kadang orang akan cek dia follow siapa sih nih? Waduh, follow-nya artis apa gitu yang sensasi-sensasi nggak bener ya. Waduh, kita bisa dicap nggak bener ya. Jadi pastikan ya ini target kita juga untuk menentukan target market. Jadi pastikan kita sendiri juga bagus ya menyusun ini ya, tadi mempersiapkan toko kita. Oke? Ingat, you are the brand ya, you are the store. Jadi jangan asal-asalan ya. Karena ini bukan buat having fun, tapi buat memang kita jadi bisnis sosial media kita, menambah teman ya. Nah, ini tips. Oke, saya mau ulangin sekali lagi ya. Di sini rahasia target pemilih berkualitas dan berduit bukan semata-mata orang yang berduit ya. Jadi banyak juga orang yang kita kan nggak bisa lihat ya dari luar kayaknya keuangannya kurang, tapi kita bisa lihat kayak kemarin Sherigan posting ya yang peduli dengan kesehatan walaupun dia kondisinya nggak mampu, justru mau beli ya dibanding orang yang berduit nawar-nawar susah ya. Jadi ini tidak mutlak ya, sekali lagi ini tidak mutlak. Tapi kalau memang cari kita mau add orang ya pembeli yang berkualitas, kalau aku memang kemarin ada ajarin tim aku ya ini salah satu lokasi di kota besar ya kalau memang kita di sosial media, tapi bukan berarti kota kecil justru juga banyak ya, justru buka babat alas istilahnya ya. Nah jadi ini tidak mutlak, bisa juga di kota kecil, yang penting yaitu tadi orangnya lebih ke positif, jadi karakter orangnya ini bukan sesuatu yang mutlak gitu ya. Nah ini ada survei membuktikan umur 18 sampai 25 tahun itu target kita tuh biasa coba-coba ya. Ini ingat pembeli loh ya, bukan yang mau bisnis. Kalau bisnis mah kota kecil justru banyak juga kayak kemarin ya Bu Herti, wah ternyata sedih kalang joinnya sekali join, wow kipas-kipas duit ini ya, diamond ya, wow ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mutlak ya. Oke, umur 18 sampai 25 itu masih muda ya, biasa target coba-coba ya. 26 sampai 35 ini orang biasa lagi mulai cari-cari duit. Jadi bisa juga nih ya, ini lebih serius daripada yang tadi yang coba-coba ya. Kalau mau bisnis kita bisa juga masuk dari bisnis. Kesehatan pada umumnya belum ada masalah ya. Usia ideal 35 sampai 45 secara tabungan lebih mapan. Jadi kalaupun dia mau beli produk dia udah lebih sanggup ya, karena di sini lebih mapan ya. 46 sampai 55 ini udah lebih peduli ke kesehatan, butuh banget ya, mulai ada keluhan kesehatan dirasakan. Jadi produk ini bisa masuk ya. Tapi ini sekali lagi teman-teman, bukan hal yang mutlak. Jangan sampai berapa umurnya? Waduh, Anda pasti butuh ini, enggak. Cara yang paling bagus untuk mengetahui kebutuhan orang diajak ngobrol ya. Jadi bukan di kayak Mama Loreng ya, di kira-kira wah ini umurnya gini, enggak. Diajak ngobrol, tapi ini rata-rata ya, teman-teman ya. Oke, nah ini diingetin, join komunitas atau grup, tapi aku ingetin lagi bukan sekedar join komunitas atau grup. Kalau kita cuma nangkring doang di sana, do nothing, nggak kelihatan, percuma. So, do something, oke? Join di komunitas, do something useful, ya. Yang positif, jangan bikin yang aneh-aneh juga, ya. Do something useful, Anda harus terlihat, ya. Mau sukses di AFC aja Anda harus terlihat, ya. Nah, apalagi di tempat lain, ya. Maksudnya dalam arti di komunitas yang Anda nggak kenal, harus terlihat. Mulai dari apa? Bantu-bantu, ya. Ya, oke? Oke, di atas 55 udah sakit-sakitan, bener Pak Niko, ya. Jadi biasa udah butuh produk, oke? Nah, ini tadi ya, stepnya untuk melakukan find, add, sama message ya. Jadi tadi find dulu orangnya, tadi udah dikasih tahu target marketnya ya. Setelah menemukan, mulai menambah pertemanan di Instagram, di follow, di Facebook, add friend ya. Nah, kalau udah itu kita like kek, komen kek, ya jangan diem aja. Ingat teman-teman, jangan diem aja. Kuncinya harus terlihat. Mau di komunitas harus terlihat. Mau jadi teman orang kita juga harus terlihat. Nggak pernah like status dia, nggak pernah komen. Gimana nih orang mau lihat kita, ya? Jadi kita harus like ya. Like sama komen kan gratis. Kalau sesuatu yang gratis aja Anda hitung-hitungan, Anda pelit gitu ya. Mau gimana sukses di bisnis, ya? Mau gimana sukses di sini, ya? Jadi ingat ya, like, komen gitu ya. Nah, kalau udah enak ya, hubungannya kayaknya udah sering nih gitu ya. Nah, boleh kirim pesan lewat message ya. Ingat
Enggak langsung nawarin AFC ya, tapi prospecting. Prospecting apa? Menggali kebutuhan ya, berinteraksi, menegur duluan ya. Ini ada cara mengirim pesan. Halo ya, tapi ini nggak harus baku kayak gini ya. Ini contoh bakunya, terima kasih ya sudah menerima request pertemanan dari aku misalnya. Salam kenal, aku Lavina dari Tangerang ya. Nah, seperti itu bisa ya. Jadi itu. Tapi jadi kenalin diri kita biar orang ini aware ya. Oke? Nah, tinggal menunggu respon dan balasannya. Jadi jangan panjang-panjang, Bapak Ibu ingat kita mau cari teman baru, tunggu respon dia biar bisa balas-balasan dua arah. Ya, kalau kita doang yang ngomong, ya namanya itu bukan mencari teman ya. Kita mencari idola ya. Oke, setelah itu lanjutkan dengan bertanya sambil menggali kebutuhan ya. Oke, jadi di sini nggak langsung nawarin AFC. Kita tawarin AFC itu baik produk ataupun bisnis setelah kita tahu, oke, kebutuhannya di sini baru kita masuk ya. Ingat, kita bukan penjual, tapi kita teman dan konsultan. Ya, kita kasih solusi sesuai dengan kebutuhannya dia. Oke, wah saya harus ngebut udah jam 8. Jika respon tidak lancar, ya like dan komen setiap postingannya. Jangan deneman ya Bapak Ibu. Begitu misalnya dibalas, oh udah kita hilang gitu ya. Kita marah gitu ya. Jadi kan kita top of mind mereka ya, buat mereka ingat dengan kita dengan cara like, komen, karena orang itu lama-lama akan kepo dengan kita ya. Top of mind tentunya Anda juga harus setia ya. Jangan posting AFC ya udahlah sekali-sekali ya, dalam arti gini loh. Oke, kita harus variasi ya, tapi bukan berarti misalnya ya udah hari ini posting ya nanti hilang ya, nggak ada di story, nggak ada di apa, tiba-tiba baru bulan depan posting ya. Nah, itu orang akan lupa sama Anda. Sedangkan kita perlu jadi top of mind. Oke, Lavina nih EFC. Walaupun Lavina nih aktif di komunitas UMKM, wah dia aktif banget ya, bantu jadi MC apa, wah pokoknya percaya sama Lavina kalau misalnya apa-apa. Tapi orang-orang tahu Lavina ini EFC, bisnis yang nggak bisa diganggu gugat. Nah, ya, top of mind ya. Saya hari ini ada orang yang datang ke saya, Bapak Ibu percaya atau enggak, orang ini pernah saya prospek dari sebelum pandemi ya. Akhirnya bergabung ya. Setelah lihat postingan saya rutin dan hari ini saya posting tadi si NY ya, jangan lupa makan enak harus ubah usuh. Nah, ya langsung orang ini join. Bayangin, sebelum pandemi itu berarti berapa? 3 tahun yang lalu ya. Jadi orang yang belum bergabung hari ini bukan berarti tahun depan belum bergabung sama Anda. Pastikan Anda loyal ya. Jangan sampai Anda ini pindah-pindah jadi kutu loncat. Karena sekali Anda kutu loncat tuh orang akan bilang, wah si Lavina mah ini mah cuma cuanisme gitu ya, cuma mentingin cuan ya. Orang kalau lihat saya EFC oke dari dulu berarti emang produknya bagus ya. Si Lavina dari dulu EFC ya, nggak yang lain. Nah itu ya. Oke, nah kesimpulannya prospecting tadi ya rumusnya FAM untuk menambah teman dan mulai ngobrol dengan format FORML, singkatan dari family ya, kita bisa tanya anaknya berapa ya, occupation pekerjaannya apa, bisnisnya apa ya, ini untuk mencari mencairkan suasana yang tadi misalnya ya kita ngobrol di message ya, atau kalau ini juga bisa dipakai kalau kita tadi ketemu di ruang tunggu dokter atau sebagainya ya, recreation jalan-jalan kemana ya, hobinya apa, message pada saat itu lagi nonton TV ternyata lagi muncul nih berita apa, nah bisa dijadiin ya topik obrolan. Location asalnya dari mana toh gitu ya. Biasanya aku kalau ketemu orang Jawa langsung mendok keluarnya ya. Jadi jangan kaget ya, papaku orang Kudus teman-teman ya, mamaku orang Bogor. Jadi aku bisa 2 bahasa ya, enggak sih lebih ya, pasti Jawa Sunda bisa, tapi begitu ketemu orang Jawa pasti Jawa medok gitu ya. Karena orang itu senang kalau misalnya, oh ada kesamaan sama kita, wah sama-sama orang Jawa ya. Nah itu ya. Oke, setelah tadi FAM open question ya, jangan lupa juga open question ya, udah hubungan udah hangat, lupa nanya lagi ya lupa nanya, dan presentasi singkat, bertanya lagi kepikiran cari uang tambahan kalau memang tadi kita lihat kebutuhannya di bisnis ya. Jika ya berikan gambarannya ya, kalau aku ada flip chart gitu ya, tertariknya nih, jadi jangan ngomong langsung AFC, enggak. Ini loh gambaran mekanisme bisnisnya seperti ini, kita motong jalur ya, motong jalur biasa dari pabrik kan langsung harus ke distributor, ke agen, ke toko baru ke Anda. Wah kosnya ini udah panjang banget, udah besar banget. Nah kalau bisnis ini Anda motong jalur dari pabrik langsung ke Anda nggak perlu stok, Anda nggak perlu sewa tempat, Anda nggak perlu bayar pegawai ya. Sorry ya ini ngomongnya di ini cepet banget karena udah jam 8 lewat ya. Oke, jika terbuka bisa undang ke Zoom atau ketemu offline lebih baik ya. Pak Riko selalu bilang roco karena memang kalau ketemu langsung
semangat ya. Terus tadi kita bisa baca beberapa unspoken thing ya, orang itu ngomong di mulut kadang beda di body language ya, di air muka beda. Di situ kita bisa lihat sesungguhnya kebenaran yang ada adalah yang ada di perilakunya ya, bukan di kata-katanya. Mungkin kalau kata-kata dia nggak enak sama kita ya. Oke, tapi kalau nggak bisa offline ya online. Pokoknya intinya jangan apa namanya itu ya, diam aja gitu di tempat, do nothing ya. Do something, oke, from now. Ingat tahun baru, ayo semangat baru ya. Udah pakai baju merah, udah pakai baju baru, malu kalau semangatnya nggak baru, oke? Undang ke Zoom kalau memang Bapak Ibu belum bisa presentasi. Tapi kalau bisa presentasi, langsung presentasi sendiri. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, follow up. Follow up. Ya, closing itu jarang terjadi pada saat kita prospek orang pertama kali ya. Jadi biasanya closingnya kebanyakan di follow up Bapak Ibu ya. Oke, nextnya, follow up itu penting. Jika prospek datang ke presentasi, berarti dia sudah ada di posisi mendekat kepada closing. Jadi sebenarnya dia sudah ada interest. Ya memang ada yang dia cari, memang ada kebutuhannya. Pertanyaannya, ya apa yang menarik buat kamu, ya dari Zoom, dari presentasi kita, ya. Kalau jika nggak ada, memangnya apa yang kamu cari? Sehingga kita tahu apa yang dia cari. Kalau kita tahu, ya kita tekan hot buttonnya, ya. Kenapa? Untuk apa kamu cari itu? Kita identifikasi, ya. Jadi itu penting buat kamu. Nah ini hot buttonnya kita tekan, ya. Lalu apakah ada cara lain untuk mendapatkannya? Tadi misalnya saya pengen punya rumah, saya apa penting banget kan. Kadang di Zoom itu kan ada mungkin beberapa hal yang nggak disampaikan ya. Yang penting ternyata capros kita tuh punya hot buttonnya di situ. Nah itu bisa kita gali di saat follow up ya. Oke, jika itu penting buat kamu hot buttonnya, berarti berapa lama kamu harus capai ya? Apakah ada cara lain untuk mendapatkannya ya? Waduh, saya juga bingung, saya nggak ada. Ya, lihat peluang ini ya, kita bisa bantu. Kalau saya bantu kamu step by step untuk mendapatkannya, kamu mau nggak? Ya, jadi yang kamu mau join, sorry ya, kata-kata kamu mau nggak? Ya, jadi kalau join mungkin kesannya gimana? Kamu mau nggak? Ya, ini closing ya. Oke ya. Kalau masih nggak juga, it's okay ya. Kita tetap berteman ya. Kalau kamu butuh sesuatu dari saya atau kamu mau menanyakan hal ini, saya terbuka untuk kamu. Oke? Stay positif teman-teman ya. Jangan negatif ya. 6 hal yang perlu Anda pahami dalam follow up. Jarang sekali closing terjadi di follow up pertama ya. Ada survei membuktikan hanya 4% yang join saat presentasi pertama langsung closing ya. Jadi follow up bisa terjadi lebih dari 2 kali. Malahan beberapa survei mengatakan itu bisa 4 sampai 5 ya, bahkan ada yang 8 kali orang nawarin baru closing setelah follow up ya. Jadi ayo catat ya. Itu pentingnya Pak Niko, NDO sering bilang catat ya. Kalau nggak dicatat kita gimana bisa ingat siapa yang kemarin dari follow up, siapa yang nolak ya. Alasannya apa kita udah lupa ya. Belum kita mikirin anak sekolah PR-nya gimana. Ya kan pikiran manusia terbatas. Jadi kita harus catat. Oke. Goal dari follow up adalah mengumpulkan jawaban. Yes or no atau butuh info tambahan ya. Jadi nggak selalu langsung closing ya. Follow up, tapi follow up lah yang bisa pada akhirnya menghasilkan closing. Jadi kuasai intuisi dan skillnya. Bapak Ibu memang jam terbang nggak bohong ya. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu ditolak, baru join ditolak, itu biasa. Yang namanya bisnis kita itu penolakan itu hal yang biasa. Jangan dijadiin sesuatu hal yang kayaknya kiamat gitu, baper. No, ya Bapak Ibu kita mau sukses, Bapak Ibu kita belajar. Kita ditolak kira-kira kenapa? Ya kita tinggal perbaikin aja ya. Kita konsultasi dengan upline ya. Oke, ghosting tidak selalu berarti penolakan. Saat ini say no belum berarti tahun depan say yes. Ingat tadi saya sharing 3 tahun yang lalu saya nawarin orang, saya ditolak. Saya masih ingat nawarinnya itu SOP 100 plus. Saat ini bergabung hari ini ya. Jadi apapun jawaban orang itu hari ini ya bisa berubah setahun ke depan, minggu depan berubah ya, kena COVID atau gimana. Nah, jadi tetap jaga hubungan baik intinya ya. Dan niat hati kita untuk selalu membantu prospek mendapatkan apa yang dia cari, bukan yang kita mau. Yang tadi aku katakan Bapak Ibu, kalau saat ini dia butuhnya kayak tadi ada orang UMKM butuhnya saya orang yang bisa bla 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 bla. Oke, saat ini saya nggak bisa bantu kamu, tapi saya tahu orang yang bisa bantu kamu. Saya hubungin kamu dengan orang yang bisa bantu kamu. Itu yang saya lakukan. Karena saya mau kasih solusi ya. Jadi bukan semata-mata jualan AFC. Ingat, kita mau bantu orang ya. Jadi saat ini dia belum butuh AFC, dia butuhnya yang lain kita bantu. Once dia butuh AFC, dia langsung cari kita karena dia pernah dibantu sama kita ya. Oke?